di sebuah desa kecil bernama Cikareumbi di Tanjung Sari, Sumedang, warga diguncang oleh kabar mengerikan. Seorang istri diduga telah menghabisi nyawa suaminya sendiri, lalu memasak daging, serta tulangnya menjadi hidangan soto, bukan untuk dijual, melainkan untuk santapan sehari-hari keluarganya sendiri. Bagaimana mungkin seorang ibu tega melakukan perbuatan sekejam itu? Rahasia apa yang tersembunyi di balik setiap sendok soto yang ia sajikan pagi itu? Udara desa masih lembab setelah hujan turun sepanjang malam. Jalan tanah berubah becek. Aroma tanah basah berpadu dengan wangi daun pisang yang terbawa angin. Di sebuah rumah panggung kayu beratap genteng penuh lumut, keluarga Satria dan Raras menjalani rutinitas mereka. Dari luar, rumah tersebut tampak biasa, sama seperti rumah warga lain. Halaman depan ditanami cabai serta singkong, dengan sebuah sumur tua berdiri di sampingnya. Dari arah dapur, tercium bau nasi yang sedang ditanak. Sesekali terdengar kokok ayam, menambah kesan sederhana sekaligus damai. Namun di balik dinding tipis rumah kayu itu, kehidupan keluarga ini jauh dari kata tentram. Raras, seorang perempuan paruh baya dengan wajah tirus dan sorot mata letih, tengah sibuk di dapur. Tangannya lincah mengiris bawang dan cabai untuk menyiapkan sarapan. Ia dikenal sebagai sosok pendiam, jarang bertegur sapa panjang dengan tetangga, sering menunduk bila berpapasan. Sejak menikah dengan Satria, ia terbiasa menelan emosi dan menyimpan segala keluh kesah dalam diam. Di ruang depan, Satria duduk di kursi bambu dengan mata masih setengah terpejam. Lelaki bertubuh tinggi, berkulit gelap akibat pekerjaan sebagai kuli bangunan. Kepada orang luar ia terkadang ramah, namun di dalam rumah sifatnya berubah keras. Hampir setiap malam ia pulang dalam keadaan mabuk, lalu meledakkan emosi kepada istri dan anak-anaknya, dua anak mereka, Sekar yang sudah remaja dan Galang yang masih duduk di sekolah dasar. Duduk di atas tikar menunggu sarapan, Sekar berusaha menenangkan adiknya, sementara Galang memeluk erat buku gambar miliknya. Bagi kedua anak ini, suasana tegang sudah menjadi bagian keseharian. Mereka terbiasa mendengar bentakan ayahnya menjelang malam. "Ras, kopinya mana?" Suara berat Satria terdengar penuh perintah. "Sebentar, Kang. Airnya baru mendidih," jawab Bihara Spela. Berusaha terdengar tenang, Satria mendengus kesal, lalu meraih rokok dari saku celananya. Asap rokok segera memenuhi ruangan kecil itu. Sekar menunduk, sementara Galang menutup hidung pelan-pelan. Tak ada seorang pun yang berani bersuara, seolah takut memicu amarah. Raras menata piring berisi nasi hangat di meja bambu. "Makan dulu, Kang. Nasinya masih hangat," ujarnya lirih. Satria menoleh tajam. "Jangan atur aku mau kopi dulu." Baru makan, suasana mendadak hening. Raras menarik napas panjang, menahan perih di dada. Ia paham benar, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Maka ia memilih diam. Meski getir semakin menumpuk dalam hatinya, setiap hari ia menghadapi lelaki yang dulu dicintainya, kini berubah menjadi sumber penderitaan. Warga desa sering bertanya-tanya mengapa wajah Raras tampak pucat, dengan lingkar hitam di bawah matanya. Ada yang menduga ia sakit, ada pula yang mengira ia terlalu lelah bekerja. Namun tak seorang pun tahu bahwa kelelahan itu bukan hanya soal tubuh, melainkan luka batin yang tak kunjung sembuh. Satria menyalakan televisi kecil di sudut ruangan. Berita pagi menayangkan kecelakaan lalu lintas. "Daza bego, nyebrang gak lihat-lihat," gumamnya sambil menyalakan rokok lagi. Kata-kata kasar keluar begitu saja. Sudah menjadi kebiasaan, Sekar melirik ibunya, ingin membantu, tapi takut. Raras hanya memberi isyarat, lewat tatapan matanya diam. Galang yang masih polos akhirnya memberanikan diri bertanya, "Bu, hari ini aku boleh main ke rumah Raka nggak?"
Seketika Satria menepuk meja keras. "Diam anak kecil, jangan banyak omong," kalau bapaknya lagi makan galang terkejut. Bibirnya bergetar. Sekar segera menggenggam tangan adiknya. Berusaha menenangkan. Raras menunduk lebih dalam. Matanya berkaca-kaca, namun tetap tak berkata apa-apa. Bagi mereka, selalu dimulai dengan cara seperti itu tampak biasa dari luar. Namun penuh tekanan, ia terjebak dalam lingkaran tanpa ujung. Raras tidak punya keberanian meninggalkan Satria. Takut anak-anaknya terlantar. Ia juga sadar, di desa kecil seperti ini, gosip bisa lebih kejam daripada luka. Saat Satria akhirnya pergi bekerja, suasana rumah berubah drastis. Udara seolah terasa lebih lega. Beban berat terangkat dari bahu mereka. Sekar baru berani tersenyum tipis pada adiknya. "Galang, habisin nasinya. Nanti ibu marah kalau nggak makan." Raras menoleh. Suaranya lembut. "Tidak, nak. Ibu nggak marah. Makanlah secukupnya." Sekar mengangguk lalu membantu ibunya membereskan piring. Dalam hati, gadis itu sering berandai-andai. Seandainya ayahnya bisa berubah, namun bayangan itu terasa mustahil. Sore hari ketika Satria pulang, lingkaran itu kembali berulang. Bentakan. Suara kursi digeser kasar, dan aroma rokok yang menusuk. Malamnya, rumah itu seolah berubah menjadi arena pertarungan. Raras menahan air mata, kembali memendam dendam yang lama-lama menebal, tetapi di balik tatapan kosongnya, ada sesuatu yang tak disadari siapapun. Sebuah rencana perlahan tumbuh. Sebuah niat yang kelak akan mengubah nasib keluarga mereka. Sekaligus mengguncang seluruh desa Cikareumbi dengan berita yang tak pernah dibayangkan. Malam itu, hujan baru saja reda. Suara katak bersahut-sahutan di sawah belakang rumah. Angin membawa aroma tanah basah. Sesekali terdengar ranting patah di kebun singkong. Di rumah kayu itu, lampu Petromax tergantung redup. Bayangannya bergoyang di dinding. Suasana yang seharusnya tenang justru terasa mencekam. Satria baru pulang. Bau alkohol menyengat dari mulutnya. Langkah kakinya berat. Pakaian kusut penuh noda tanah. Matanya merah berair. Begitu masuk tanpa menyapa, ia melempar sandal sembarangan, menimbulkan suara keras yang membuat Sekar dan Galang terlonjak kaget. "Mana makananku?" teriaknya dari ruang depan. Raras yang sedang menyiapkan nasi di dapur buru-buru keluar. Wajahnya pucat, namun ia mencoba tersenyum. "Zimta, Kang, ikan gorengnya baru matang. Saya siapkan dulu." Namun Satria tak sabar. Ia menendang kursi bambu. Suara berderak memenuhi ruangan. Sekar cepat menggenggam tangan adiknya, menariknya masuk ke kamar. Mereka sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Namun malam itu berbeda. Tatapan Satria jauh lebih liar dari biasanya. Ketika Raras meletakkan piring nasi di meja, Satria meraih sendok lalu melemparkannya kembali. "Aku benci lauk ini, kamu nggak ngerti aku maunya apa," bentaknya sambil memukul meja hingga mangkuk bergetar. Raras menggigit bibir. Tubuhnya bergetar. "Maaf, Kang. Uang belanja cuma cukup beli ini." Alasan selalu alasan Satria mendekat. Wajahnya hanya sejengkal. Bau arak bercampur keringat menyengat. "Kamu kira aku kerja keras cuma buat makan ikan asin?" Tangan Satria terangkat, lalu mendarat keras di pipi Raras. Perempuan itu terhuyung hampir jatuh. Pipinya memerah. Matanya basah. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu melawan hanya akan membuat keadaan semakin parah. Namun malam itu, ada bara lain yang menyala di dadanya. Saat Satria duduk kembali sambil menggerutu dan menyalakan rokok, Raras berdiri terpaku di dapur. Tangannya gemetar saat menggenggam gagang pisau dapur. Pisau yang biasanya ia gunakan untuk mengiris bawang. Pisau itu berkilat terkena cahaya Petromax. Suara-suara dalam kepalanya bergema. "Sampai kapan kau diperlakukan begini? Ras, anak-anakmu sudah cukup menderita. Hentikan sekarang."
atau kau tak akan pernah bebas. Raras menutap mata, menarik napas panjang, lalu melangkah perlahan ke ruang depan. Satria masih menggomel, tak menyadari istrinya berdiri tepat di belakangnya dengan tatapan berbeda, tatapan penuh keputusan. Kang, suara Raras, lirih. Satria menoleh setengah malas, apalagi tanpa pikir panjang. Pisau itu meluncur menembus dada Satria. Sekali, dua kali, suara logam menusuk daging bercampur teriakan kaget memenuhi ruangan. Darah muncrat, membasahi meja bambu dan lantai tanah. Satria terperanjat, matanya membelalak. Bibirnya berusaha membentuk kata, tapi yang keluar hanya suara serak bercampur darah. Ia terhuyung, mencoba bangkit. Namun tubuhnya ambruk, Raras terus menusuk. Seolah melampiaskan amarah yang dipendam bertahun-tahun, setiap tusukan menjadi balasan atas pukulan, bentakan, dan penghinaan yang ia telan. Sekar dan Galang yang mendengar keributan mengintip dari balik pintu kamar. Mereka melihat sekilas ayah mereka jatuh bersimbah darah. Ibunya berdiri dengan pisau berlumuran merah. Sekar cepat menutup pintu, menahan tangis. Memeluk Galang agar tak menjerit, anak itu gemetar ketakutan. Tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Raras berdiri terengah. Tubuhnya bergetar. Di depannya, Satria tak lagi bergerak. Darah menggenang. Mereng biskit jika malam itu, rumah sederhana mereka menjadi saksi bisu tragedi berdarah. Namun yang aneh, Raras tidak panik, tidak menjerit. Justru ada ketenangan ganjil merayap di wajahnya. Ia menatap tubuh Satria yang kaku, lalu menunduk seolah berbicara pada dirinya sendiri. Akhirnya selesai. Akhirnya, tapi detik berikutnya, matanya berubah. Ia melirik ke arah dapur, ke panci besar yang airnya masih mendidih. Pikiran Raras berputar cepat mencari cara agar perbuatannya tidak terbongkar. Dan sebuah ide gelap muncul, berbisik di telinganya. Jadikan dia laukmu, tak ada yang akan tahu. Dengan langkah mantap meski tangannya gemetar, ia menyeret tubuh Satria ke dapur, meninggalkan jejak darah di lantai. Panci besar itu seakan menunggu. Api tungku tanah liat masih menyala. Airnya bergolak. Malam itu, rencana paling kelam dalam hidup Raras mulai lahir. Jantungnya berdegup hebat. Keringat dingin merembes di pelipis. Namun suara itu kembali menyusup. Kali ini terasa lebih dekat, seakan berbisik tepat di belakang telinganya. Aku belum pergi, kau tak akan semudah itu menyingkirkanku. Raras spontan menutup telinga dengan kedua tangannya. Matanya ia rapatkan kuat-kuat. Tidak, tidak. Aku sudah menghabisimu, kau sudah mati. Gumamnya berulang-ulang, tetapi suara itu justru terkekepelan. Kau yang menyeretku ke dapurmu. Kau yang menanak tubuhku di panci itu. Kau yang menghidangkanku untuk anak-anakmu. Maka katakan, siapa sebenarnya yang mati? Ras aku atau dirimu Raras sempoyongan? Hampir tumbang. Dengan ngeri ia melirik ke arah panci besar di dapur. Uap yang merembes dari celah tutupnya seolah berubah menjadi asap putih yang membentuk rupa wajah Satria. Wajah itu memandangnya dengan senyum menyeringai senyum yang selama ini paling ia benci. Pergi, jangan ganggu aku lagi, teriak Raras. Namun semakin lantang ia berteriak. Gaung suara itu justru makin jelas memenuhi kepalanya. Ia bahkan seperti mendengar derap langkah berat di atas tanah rumah panggung. Patahalia paham betul. Satria sudah tidak ada. Raras lari ke kamar anak-anak dan membuka pintu terburu-buru. Zeka terbangun, menatap ibunya dengan panik. Ibu, ada apa, tanya? Sekar dengan suara bergetar. Tidak apa-apa. Nak, tidur lagi? Ibu hanya salah dengar. Sekar mengangguk ragu sebelum memejamkan mata kembali. Meski hati gelisah, Galang tetap terlelap. Sama sekali tidak terusik. Raras duduk di sisi ranjang,
memandang kedua buah hatinya. Ia mengelus rambut Sekar pelan, lalu menghekep ke Ning Halang. Tanpa disadari, air matanya jatuh di satu sisi. Ia merasa lega karena anak-anak hari itu bisa makan hingga kenyang. Tetapi di sisi lain, bisikan-bisikan yang menguntit pikirannya membuat keyakinannya goyah apakah tindakannya benar-benar jalan keluar atau malah pembuka bencana yang lebih besar. Malam kian menua, seolah ditarik magnet, Raras kembali melangkah ke dapur. Ia menyingkap tutup panci. Kuah soto yang tersisa masih bergolak pelan. Potongan daging mengambang. Sebagian mulai hancur. Di tengah pemandangan itu, sesuatu membuat darahnya seakan berhenti mengalir sepotong telinga dengan bentuk yang begitu ia kenali telinga satria. Raras mundur dengan napas tersengal. Lalu, suara parau itu menyusup lagi. Menekan dari dalam kepalanya, aku hadir di setiap suap yang kau sodorkan. Aku kini ada di perut anak-anakmu. Mereka membawaku dalam tubuh mereka. Kau tak akan bisa pergi dari ini. Raras menjerit, namun tanpa bunyi, mulutnya menggangga. Yang keluar hanya udara. Ia menutup panci dengan hentakan keras. Kemudian jatuh terduduk di lantai. Kedua tangannya menutupi wajah. Tubuhnya bergetar hebat. Ingatannya memutar malam-malam penuh siksaan bentakan. Makian dan tamparan dari satria semuanya membuatnya yakin bahwa apa yang ia lakukan adalah pembalasan yang setimpal. Tetapi bisikan yang tak henti itu menimbulkan rasa lain seakan-akan satria sebenarnya belum pernah benar-benar pergi. Ketika fajar mulai mengintip di ufuk timur, Raras masih bersandar di dapur. Matanya sembab, wajahnya pucat. Namun yang paling menggetarkan justru senyum kecil yang merayap di bibirnya, senyum lelah yang mengandung kepastian. Aku tidak takut. Kalau engkau masih di sini, akan terus kumasak hingga tandas. Hingga tak bersisa. Bisiknya pada panci besar itu. Dengan kalimat itu, Raras seakan menandatangani sebuah perjanjian gelap ikatan yang kelak menyeret dirinya dan anak-anak ke jurang yang jauh lebih dalam daripada sekadar tindakan membunuh. Pagi di desa Cikareumbi lazimnya diawali suara ayam berkokok. Disusul langkah para ibu menuju sumur dengan ember di tangan. Biasanya suasana hangat oleh obrolan ringan. Namun beberapa hari terakhir, ada yang berubah, bisik-bisik mulai marak. Dan nama Raras menjadi topik utama. Sampean pada sadar enggak, si Raras sekarang jarang keluar rumah. Bisik Bu Ningsih sambil menimba air. Iya. Padahal sore-sore biasanya suka nimbrung di pos ronda. Sahut Bu Rina. Katanya suaminya kerja ke kota. Tapi sudah berhari-hari enggak kelihatan. Aku malah dengar suaminya sering bikin ribut. Jangan-jangan ada apa-apa. Tepal Bu Eci menurunkan suara, tapi matanya berbinar menahan gosip yang menggelitik. Percakapan itu terdengar oleh beberapa warga lain. Mereka tak berani berkomentar keras. Namun rasa ingin tahu telah tumbuh di hati masing-masing. Sementara itu, di dalam rumah, Raras menyiapkan sarapan untuk Sekar dan Galang. Soto hangat kembali ia tuang ke mangkuk. Tangannya sempat bergetar kala menuangkan kuah. Teringat bisikan-bisikan semalam, tetapi ketika menatap wajah anak-anak yang kelaparan, ketakutannya tergeser oleh dorongan untuk bertahan. Ibu, kok kita sotonya? Terus tanya. Sekar polos. Raras menampilkan senyum tipis. Karena soto itu kesukaan kalian, lagi pula kuahnya bikin badan hangat. Galang hanya mengangguk. Ia sibuk meniup sendok panas dan menyuapnya lahap. Ucapan Sekar sebenarnya bukan tanpa sebab. Anak itu PK. Ia merasa ada yang tidak wajar. Ia kerap mendapati ibunya seperti bercakap sendiri di dapur. Ia juga memperhatikan. Panci besar itu seakan tak pernah betul-betul kosong. Seolah selalu ada daging baru di dalamnya. Selesai sarapan, Sekar berangkat sekolah. Sementara Galang yang masih kecil tinggal di rumah bersama ibunya. Saat Sekar melintasi jalan desa,
Ia merasakan tatapan-tatapan yang mengiringinya. Beberapa orang berbisik sambil menoleh. Sekar menunduk, mempercepat langkah. Di warung kopi Pak Wawan dekat pertigaan, para lelaki desa sudah nongkrong dan seperti biasa membahas hal yang sama. Kang, aku lihat Raras belanja bumbu lebih banyak dari biasa. Ya, padahal suaminya nggak kelihatan. Dia masak buat siapa, kata Pak Wawan, si pemilik warung. Betul. Aku juga perhatiin. Timpal Pak Dezep, siring beli sirai, daun jeruk, bawang, sama cabai, kayak tiap hari masak terus. Jangan-jangan ada yang ia tutupi. Ucap Pak Chef rendah. Syarat kecurigaan. Gunjingan itu menyebar makin jauh. Desa kecil memang sukar menyimpan rahasia terlalu lama. Menjelang sore, Bu Ningsih memberanikan diri bertamu ke rumah Raras. Ia mengetuk pintu sambil menyunggingkan senyum ramah. Ras, aku mampir ya. Mau nganter sayur dari kebun. Raras sempat kaget. Wajahnya pucat, tetapi ia lekas menguasai diri. Oh, ayah. Bu, terima kasih. Silakan masuk. Begitu melangkah ke dalam, Bu Ningsih langsung menangkap aroma rempah yang kuat dari dapur. Matanya melirik ke panci besar di atas tungku. Wah, masak soto lagi. Ia tanyanya basa-basi. Raras tersenyum kaku. Iya, Bu. Anak-anak suka, jadi sering aku masak. Suamimu nak pulang-pulang? Ras pertanyaan itu meluncur begitu saja. Raras tercekat sesaat, namun segera menimpali. Kang Satria lagi kerja di luar kota. Katanya sebentar lagi pulang. Bu Ningsih mengangguk. Meski raut wajahnya menyimpan curiga, ia pamit dengan alasan ada urusan lain. Keluar dari rumah Raras. Ia menekan bibir, menahan dorongan untuk segera menuturkan temuannya kepada tetangga lain. Malamnya, di pos ronda, beberapa warga kembali berkumpul. Bu Ningsih menceritakan kunjungannya. Panci besar itu masih penuh soto. Padahal dibilang sudah dimasak dari kemarin-kemarin. Gak aneh. Apa katanya sambil mengernyit? Warga saling berpandangan. Sebagian mulai bergidik. Sementara di rumah, Raras duduk dekat tungku. Nyala api membuat wajahnya tampak kemerahan. Ia tahu gosip sudah mulai membubung. Ia juga paham, cepat atau lambat orang-orang akan menuntut jawaban yang tak bisa lagi ia tutupi dengan alasan sederhana. Di tengah ketegangan, suara parau dari semalam menggema lagi di kepalanya. Rahasiamu akan terkuak. Saat itu tiba. Kau takkan bisa lari. Raras menatap panci dengan pandangan kosong. Namun kali ini, senyum tipis justru terbit di wajahnya. Kalau begitu, biarkan saja mereka tahu. Aku tidak takut lagi. Di luar, warga desa kian curiga. Di dalam, Raras kian larut dalam bisikan gelap yang membuat batas antara nyata dan delusi mengabur. Hanya waktu yang bisa menjawab rahasia Raras atau keberanian warga yang lebih dulu runtuh. Pagi itu langit Tanjung Sari mendung. Suasana Cikariumbi yang biasanya ramai oleh suara anak-anak bermain mendadak terasa sepi. Di warung kopi Pak Wawan, beberapa lelaki kembali membicarakan keluarga Raras untuk kesekian kalinya. Okukuk mekinggok kenok. Kang, ucap Pak Dasep sambil menyeruput kopi panas. Sudah sepekan Satria nggak kelihatan batang hidungnya. Biasanya, kalau ke kota, pulang paling telat 2-3 hari. Pak Wawan mengangguk menimpali. Iya, dan istrinya itu tiap hari masak soto. Nggak janggal panci kayak nggak pernah habis. Dari pojok, Pak Asep akhirnya bersuara lirih. Aku dengar dari Bu Ningsih. Raras sering ngomong sendiri di dapur. Matanya suka kosong kayak orang kesurupan. Obrolan itu sampai ke telinga ketua RT. Seorang lelaki tua yang bijak. Pak Darmawan, ia menilai gosip warga kian liar. Daripada fitnah membesar, ia memilih melapor ke Polsek Tanjung Sari. Sore itu,
Dua polisi datang ke desa Bribka Rendra. Polisi muda yang tegas namun ramah. Ditemani rekannya yang lebih senior, Aibtu Kuswara. Kehadiran mereka memancing bisik-bisik. Anak-anak kecil berlarian mengikuti motor dinas hingga ke rumah Pak Darmawan. Pak Arti. Kami menerima laporan terkait salah satu warga yang dinilai mencurigakan, kata Bribka Rendra. Pak Darmawan mengangguk pelan. Betul, Pak. Saya tidak menuduh, tetapi warga resah. Satria, suami Bu Raras, sudah lama tak terlihat, sedangkan istrinya tampak menyembunyikan sesuatu. Saya khawatir ada yang tidak beres. Kedua polisi saling berpandangan. Aibtu Kuswara menarik napas panjang. Baik, kami akan mendatangi rumah Bu Raras. Mohon warga jangan membuat kegaduhan dahulu. Kalau memang ada masalah, kami tak ingin ia bertindak nekat. Menjelang maghrib, Bribka Rendra dan Aibtu Kuswara tiba di depan rumah Raras. Rumah itu terlihat sepi. Hanya lampu minyak kecil yang redup di ruang depan. Mereka mengetuk pintu dengan sopan. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Bu Raras, kami dari kepolisian ingin berbicara sebentar. Pintu terbuka perlahan. Raras muncul dengan wajah pucat. Senyumnya kaku. Waalaikumsalam. Ada perlu apa ya? Pak, maaf. Bu. Ujar Bribka Rendra hati-hati. Kami hendak menanyakan keberadaan suami ibu, Pak Satria. Beberapa warga menyebut sudah lama tidak melihat beliau. Raras tersekat, namun cepat menjawab. Kang Satria kerja di luar kota. Pak, belum sempat pulang. Biasalah proyek bangunan. Nanti juga pulang. Aibtu Kuswara mengamati raut wajah Raras saksama. Kalau boleh tahu, kapan terakhir ibu berkomunikasi dengan beliau? Raras menunduk. Pekan lalu. Lewat surat, dia titip pesan. Jawaban itu terdengar janggal. Bribka Rendra melirik ke dalam rumah. Sekilas ia melihat panci besar di dapur masih mengepulkan uap. Aroma rempah menyengat sampai ruang depan. Ibu masak apa harumnya sampai keluar? Oh, itu soto. Pak, anak-anak suka. Raras menjawab terbata. Bribka Rendra mengganggu. Tak ingin menekan terlalu jauh. Baik, Bu. Kami pamit dulu. Jika ada kabar dari suami ibu, mohon sampaikan ke Pak RT atau langsung ke kami. Raras tersenyum tipis. Ya, Pak. Terima kasih. Begitu pintu tertutup, Raras bersandar pada dinding. Kedua tangannya bergetar. Keringat dingin kembali membasahi pelipis. Bisikan suara Satria menyeruak lagi di telinganya. Lihat, Ras. Mereka mulai curiga. Kau takkan bisa menutupinya lama-lama. Raras menutup mulut dengan telapak tangan, menahan jerit yang nyaris pecah. Ia melangkah ke dapur dan membuka panci. Kuah soto bergolak pelan. Aroma daging yang khas membuat perutnya mual. Di dalam panci, matanya menangkap sesuatu yang seharusnya tak ada sebatang jari manusia yang masih utuh. Raras limbung. Ampir ambruk. Ia buru-buru menutup panci dan mematikan api. Tidak, tak boleh ada yang tahu. Ini demi anak-anak. Malam itu, Bribka Rendra dan Aibtu Kuswara kembali ke pos mereka. Bagaimana menurutmu? Kuswara tanya Rendra. Jelas ada yang disembunyikan. Tatapannya gelisah. Jawabannya janggal. Dan panci besar itu, feelingku tidak enak. Rendra mengganggu. Besok kita cek lebih dalam. Pelem-pelem, jangan sampai warga panik. Keesokan harinya, desa kembali ramai oleh kabar yang berseliweran. Anak-anak sekolah mulai bertanya kenapa Ayah Sekar dan Galang tak pernah terlihat. Beberapa ibu sengaja mengintip dari kejauhan saat Raras menimba air di sumur. Gosip kian liar, ada yang bilang Satria melarikan diri, ada yang mengatakan ia sakit. Bahkan ada yang berani berbisik jangan-jangan Satria sudah menjadi isi panci itu. Kalimat yang membuat bulu kuduk siapapun meremang. Tanpa mereka sadari,
Polisi mulai menyiapkan langkah berikutnya mengawasi rumah Raras diam-diam. Mencari celah membongkar rahasia di balik panci besar di dapur itu. Malam berikutnya, Cikawombi diselimuti kabut tipis. Bulan hanya separuh. Cahayanya redup tertutup awan. Di kejauhan, lolongan anjing terdengar panjang. Menambah tebal suasana mencekam di tepi jalan setapak menuju rumah Raras. Dua sosok berjongkok di balik semak Bribka Rendra dan Aibtu Kuswara. Perintah yang mereka terima bukan penggerebekan, melainkan pengintaian senyap semata untuk memastikan apakah kecurigaan warga mempunyai dasar. Sejujurnya aku nggak enak. Ren, bisik Aibtu Kuswara, kalau ini cuma gosip, nama orang bisa hancur. Aku paham, jawab Rendra lirih. Tapi dari tatapan Raras kemarin, aku yakin ada sesuatu yang ia sembunyikan. Kita hanya butuh bukti. Dari tempat persembunyian, rumah kayu sederhana milik Raras tampak muram. Lampu minyak di dalam menyala redup. Sesekali terdengar denting panci, seolah ada yang terus diaduk. Sebau rempah samar terseret angin malam, meski jaraknya cukup jauh. Rendra berbisik. Dia masak lagi. Kuswara mengernyit. Jam segini di dalam. Raras berdiri di muka tungku. Wajahnya pucat. Rambutnya acak-acakan. Tatapannya terpasung pada panci. Dengan tangan gemetar, ia mengaduk kuah soto yang kembali bergejolak. Dalam cahaya api, uap panas membentuk kabut tipis di langit-langit dapur. Mendadak, bisikan itu menyelinap tambah lagi. Mereka memerlukan aku. Anak-anakmu butuh aku. Raras berhenti mengaduk. Matanya melebar. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, tak ada siapa-siapa. Ia menutup wajah dengan telapak. Air matanya jatuh deras. Kenapa engkau belum pergi? Satria, aku sudah melakukan semua ini demi anak-anak. Karena aku belum habis. Ras, selama aku masih ada di panci itu, kau takkan pernah bebas. Raras terhuyung, lalu menghantamkan tutup panci sekuat tenaga. Dentumannya terdengar sampai keluar. Bribka Rendra dan Aibtu Kuswara saling pandang. Bulu kuduk mereka berdiri. Kau dengar bisik Kuswara. Rendra mengangguk. Wajah menegang. Mereka mengkatat waktu. Lalu meneruskan pengawasan. Di kamar, Zekata bangun. Ia mendengar ibunya seperti bercakap sendiri. Pelan-pelan ia mengintip dari celah pintu, dilihatnya Raras berbicara pada panci. Seakan ada lawan bicara tak kasat mata. Ibu, panggil Sekar lirih. Raras tersentak. Cepat menoleh. Tidur lagi. Naik. Ibu hanya baca doa. Sekar tidak percaya. Namun ia tak berani membantah. Ia kembali ke kamar, menutup pintu rapat, lalu menangis pelan. Ia tahu, ibunya menyimpan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar rahasia dapur. Di luar rumah, pengintaian berlanjut, kabut makin menebal. Sesekali, dari arah pepohonan, terdengar seperti derap langkah yang membuat Rendra menajamkan pendengaran. Kuswara menggeleng pelan, sepertinya hanya angin. Tapi astaga, lihat itu. Lewat jendela dapur, mereka menangkap bayangan samar menempel di dinding, wujudnya menyerupai lelaki jangkung dengan bahu bidang. Berdiri persis di belakang Raras. Padahal mereka paham betul. Satria sudah tiada. Rendra landuda. Kau juga melihatnya, bisiknya. Kuswara mengangguk. Wajah memucat. Itu bayangan siapa? Bayangan itu lenyap seketika begitu Raras menutup panci. Malam merambat semakin tua. Rendra dan Kuswara tetap bertahan di pos pengintaian meski tubuh terasa kaku diguyur dingin. Menjelang tengah malam, sesuatu yang ganjil terjadi. Seekor anjing hitam masuk ke halaman rumah Raras. Bulunya kusut. Sorot matanya merah membara. Hewan itu berdiri cukup lama menatap rumah. Lalu menggonggong nyaring ke arah dapur. Raras keluar dengan sebilah pisau dapur di tangan. Dengan mata kosong ia membentak.
Pergi, jangan ganggu aku. Anjing itu melolong panjang sebelum berlari lenyap ke rimbun hutan. Rendra mencatat kejadian tersebut. Namun di lubuk hati ia merasa perkara ini lebih kelam daripada sekadar urusan rumah tangga. Ketika jarum jam merambat ke sekitar pukul 1 dini hari, Raras kembali masuk ke rumah. Satu persatu lampu minyak ia padamkan. Rumah tenggelam dalam gelap. Tetapi dari dapur, panci besar itu masih juga menghembuskan uap tipis seakan isinya tetap bernyawa. Bribka Rendra menggela napas. Kita tidak bisa asal masuk malam ini. Besok kita cari dasar resmi untuk memeriksa. Ucapnya pelan. Aibtu Kuswara mengangguk meski rautnya masih pucat. Aku hanya berharap kita tidak terlambat. Malam itu, pengintaian berakhir dengan pertanyaan yang lebih banyak daripada jawaban. Apa sebenarnya yang sedang dimasak Raras? Dan bayangan siapa yang barusan mereka lihat berdiri di dapur rahasia terasa kian pekat, seperti kabut yang menyelimuti Cikareumbi. Keesokan harinya, desa masih disaput kabut tipis. Udara pagi menggigit, langkah warga melambat, gunjingan mengenai keluarga Raras menjadi bahan utama pembicaraan. Beberapa tetangga saling pandang dari kejauhan, menatap rumah panggung itu tanpa berani mendekat. Di pos polisi, Bribka Rendra dan Aibtu Kuswara menyusun siasat berikutnya. Kita harus punya alasan sah untuk masuk ke rumahnya, kata Rendra sambil menatap peta desa yang tergambar di papan kayu. Jika tidak, semua barang bukti bisa dianggap tidak sah, dan perkara ini bisa amblas. Kuswara mengangguk. Bagaimana kalau kita gunakan laporan tentang dugaan anak-anak yang tidak aman atau indikasi kekerasan di rumah? Itu bisa jadi dasar hukum. Rendra mengembuskan napas panjang. Boleh. Tapi kita mesti hati-hati. Jangan sampai Raras curiga sebelum waktunya. Sementara itu di rumah, pagi tampak biasa di permukaan. Raras berdiri di dapur. Panci besar masih berisi kuah soto yang mengepulkan uap halus. Tangannya sibuk mengaduk sekaligus menabur bumbu. Tatapannya kosong mengarah pada panci. Ia paham. Setiap sendok soto yang ia suguhkan pada anak-anak menyimpan rahasia paling kelam. Sekar dan Galang sedang sarapan. Sekar tampak ragu. Beberapa kali melirik ibunya dengan mata penuh tanya. Raras menunduk, menggurat senyum tipis. Galang makan tanpa prasangka. Polo seperti biasa. Tiba-tiba, ketukan keras menggema di pintu. Raras menoleh. Yantung bedeba kengkang. Siapa suaranya lirih? Polisi. Bu. Mohon dibuka pintunya. Terdengar suara Bribka Rendra dari luar. Raras menelan ludah. Jemarinya bergetar. Ia tahu masa pengintaian telah usai. Kini aparat akan masuk. Dengan wajah pucat namun berusaha tersenyum. Ia membuka pintu. Pagi. Bu Raras. Kami hendak memeriksa rumah ibu sebentar. Ujar Rendra lembut, tetapi tegas. Ada laporan mengenai dugaan kondisi anak-anak yang tidak aman. Raras menarik napas, menenangkan dada yang turun naik. Silakan. Pak, kalau memang perlu, silakan. Begitu masuk. Rendra menyapu pandang. Tatapannya berhenti pada panci besar di dapur. Uapnya masih mengepul halus. Aroma rempah menguasai ruangan hingga membuat perutnya berkontraksi. Bu, panci ini berisi apa, tanya Rendra. Raras menyunggingkan senyum kaku. Soto. Pak, anak-anak suka sarapan yang hangat. Aibtu Kuswara menatap Raras tajam. Ada kejanggalan yang ia rasakan dari mimik sang ibu. Rendra mengangguk pelan, lalu menunduk untuk membuka tutup panci. Pemandangan yang menyergap membuat darah mereka seolah membeku, potongan daging di dalamnya tampak aneh. Tidak menyerupai daging yang lazim. Tulang-tulang terlihat remuk, bercampur dalam kuah dengan cara yang tidak biasa. Bukan sekadar lauk sehari-hari. Aroma anyir samar bercampur rempah, memaksa Rendra dan Kuswara menahan mual. Raras menunduk, wajah pucat dengan sorot mata kosong. Itu untuk anak-anak.
Pak, mereka suka. Gumamnya lirih. Rendra menelan lidah. Bu, kami perlu memeriksa ini lebih lanjut. Ada kemungkinan daging ini bukan daging biasa. Di dalam hati, Raras mengerti rahasianya mulai terkuak. Ia teringat bisikan Satria semalam seolah semua itu benar adanya. Ia menunduk, mengatur napas. Kalau mereka sudah tahu, Ras, kau takkan mampu membalikan keadaan? Suara itu seakan menyeringai. Namun Raras tidak menjerit, ia justru menarik napas panjang. Menyusun kata kalau begitu. Silakan periksa, Pak. Tapi, saya mohon, jangan sampai anak-anak saya terluka. Suaranya tenang. Meski tegang, Rendra mencatat segala temuan sementara Kuswara mengenakan sarung tangan. Mereka mulai mengangkat beberapa potong daging dari panci untuk diperiksa. Saat itu, Sekar menatap ibunya dengan mata membesar. Di antara takut dan bingung, ada sesuatu yang tak sanggup ia jelaskan. Galang duduk terpaku, polos, tidak mengerti. Saat potongan pertama diangkat, sengatan bau anyir kian menguat. Rendra menutup hidung. Kuswara menoleh pada Raras. Ini sangat mencurigakan, ucapnya perlahan. Raras hanya mengangguk. Di lubuk hatinya, ia tahu inilah titik balik. Rahasia yang ia jaga rapat akhirnya merenggang. Ia kembali melirik panci. Dan bisikan Satria terdengar makin nyaring. Kau tidak bisa lari. Semua akan tahu. Sekarang, semua akan tahu. Polisi memutuskan membawa beberapa potongan sebagai barang bukti ke laboratorium forensik. Raras memandangi mereka, wajah tetap datar. Tetapi detak jantungnya berpacu. Ia sadar, apa yang terjadi setelah ini akan menimbang nasibnya. Anak-anaknya, dan rumah tangga yang telah runtuh. Di luar, warga yang mengintip dari jauh mulai berkumpul. Mereka menyaksikan polisi mengangkat barang bukti dari rumah Raras. Bisik-bisik memekat, gosip yang sebelumnya samar menjadi nyaring, dan ketegangan desa menanjak. Malam itu, Raras duduk sendiri di dapur. Panci besar masih menyisakan setengah. Tatapannya kosong, namun senyum tipis kembali menyelinap di bibir. Ia paham, rahasianya mulai terbuka. Tetapi dalam hati ia berbisik, kalau mereka tahu sekalipun, aku akan tetap bertahan demi anak-anakku. Hari itu, langit Sumedang kelabu, hujan gerimis menetes dari atap RSUD Laboratorium Forensik tempat sampel dikirim. Bribka Rendra dan Aibtu Kuswara datang lebih pagi membawa potongan yang disimpan rapi. Sepanjang mobil melaju di jalan basah. Aroma rempah samar dari kantong barang bukti seolah masih membekas di kabin. Membuat keduanya meringis sesampai di laboratorium. Seorang ahli forensik, Dr. Retih, menyambut dengan wajah serius dan tatapan tajam. Ia mulai meneliti potongan demi potongan, mengambil sampel, melakukan uji DNA. Rendra dan Kuswara menunggu dengan tegang di ruang tunggu. Ini cukup aneh, yukap dokter. Ratih setelah beberapa waktu, beberapa bagian menunjukkan tanda mutilasi tak lazim, potongannya presisi. Dan sebagian tampak sudah melalui proses pemasakan sebelum sampel ini kalian bawa, bahkan ada jaringan yang masih hidup saat proses awal pemotongan. Rendra terperanjat. Maksud dokter, masih hidup saat dipotong dokter. Ratih mengangguk pelan. Secara medis, ada indikasi korban sempat sadar sebagian, terlihat trauma, tetapi juga ada pola seakan mengikuti sebuah ritual atau pengaturan tertentu. Ini bukan tindakan kekerasan spontan. Kuswara menelan ludah. Jadi, Satria mungkin masih bernyawa pada tahap awal pemotongan dokter. Ratih menurunkan suara. Analisis awal mengarah ke sana. Namun, kami perlu pemeriksaan lebih mendalam. Ada hal lain, beberapa jaringan punya DNA yang cocok dengan Satria, tetapi memperlihatkan perubahan struktur biologis.
Seolah melalui metode tertentu mirip perlakuan dalam ritual, darah Rendra terasa mendingin. Ritual ya. Ya Wabdur, Ratih, saya belum bisa memastikan jenisnya. Tapi ini jelas bukan kriminalitas biasa. Ada dimensi psikologis dan budaya yang rumit. Sementara itu, di rumah Raras, ketegangan menebal. Sekar dan Galang duduk di ruang depan, memandangi ibu mereka yang termenung di dapur. Yemari Roras Beryetar. Wajahnya pucat. Ayah paham. Polisi telah membawa bukti, dan mungkin sebentar lagi rahasianya terkuak. Ibu, apa benar ayah? Suara Sekar gemetar. Raras menunduk, menggusap wajah. Nak, ibu, semua ini demi kalian. Galang tak paham. Ia hanya memeluk kaki ibunya erat. Dari laboratorium, Dr. Ratih menyodorkan laporan awal. Ada hal lain yang lebih berat, katanya. Beberapa tulang menunjukkan tanda pemanasan berulang sebelum dimasak. Artinya, tubuh mengalami mutilasi dan pemasakan lebih dari 1 kali sebelum panci yang kalian bawa. Boleh jadi korban masih hidup pada fase pertama. Itu berarti korban mungkin turut terlibat, atau setidaknya memberi persetujuan entah sadar, entah di bawah pengaruh tertentu. Ujar Rendra Pelan. Dokter, Ratih mengangguk. Ini baru indikasi awal. Namun pola sayatan, urutan pemanasan, serta kondisi jaringan menunjukkan kemungkinan korban hadir dalam sebuah rangkaian ritual sebelum kematiannya. Ini bukan perkara sederhana. Di rumah, bisikan Satria kembali menyelinap ke benak Raras. Kau tak bisa menutupinya lagi. Ras, mereka tahu, mereka mulai mengerti. Raras menunduk mata kosong, tangan bergetar. Ia tahu, dunia di luar mulai mencium jejaknya. Tak ada lagi ruang untuk menyelimuti. Sekar merapat, memeluk ibunya. Ibu, aku takut. Raras membalas pelukan itu. Ibu mengerti. Nak, tapi ibu akan menjaga kalian. Apapun yang terjadi di laboratorium. Dokter, Ratih menutup laporan awal. Kami butuh beberapa hari untuk konfirmasi. Tetapi ini cukup kuat untuk menduga adanya ritual gelap. Polisi bisa mulai menyelidiki motif psikologis dan sosial. Kuswara mengangguk. Kita harus cepat. Jika Satria terlibat atau setidaknya tahu, itu menjelaskan pola keji yang dilakukan Raras. Rendra menatap laporan dengan serius. Artinya, kita mesti bersiap menghadapi kemungkinan yang jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkan warga. Saat malam kembali turun, Raras duduk lagi di dapur. Panci besar masih menyisakan setengah. Uap tipis naik membentuk bayang-bayang samar. Ia menatap panci lama sekali, seolah menunggu bisikan Satria. Mereka sudah tahu sebagian. Ras. Namun anak-anak harus selamat. Raras menelan ludah tatapan kosong. Tekad justru mengeras. Ia mengerti. Malam ini adalah awal ujian baru. Polisi telah mengendus jejaknya. Rahasia telah robek, dan dunianya takkan pernah sama. Di dalam hatinya, satu kata berulang bertahan. Pagi berikutnya, rintik hujan masih membasuh Cikareumbi. Atmosfer desa menegang. Kabar tentang keluarga Raras menyebar kian luas. Bahkan sampai ke rumah-rumah yang biasanya tak ingin ikut campur. Warga yang semula sibuk dengan urusan masing-masing kini berhenti sejenak, menatap rumah kayu itu dengan campuran penasaran dan gentar. Di dalam, Sekar dan Galang duduk di ruang depan. Sekar memandang ibunya dengan mata membesar. Penuh cemas, Galang meringkuk di lantai memeluk lutut. Tak paham situasi yang bergolak. Ketukan keras kembali menghantam pintu, menembus udara lembab yang dingin. Bu Raras, kami dari kepolisian, mohon dibuka. Suara Bribka Rendra terdengar jelas. Raras menarik napas panjang, wajahnya pucat. Namun ia memaksa seulas senyum. Pintu ia buka. Bribka Rendra dan Aibtu Kuswara melangkah masuk.
membawa berkas laboratorium, serta beberapa perlengkapan pemeriksaan tambahan. Kami perlu berbicara langsung dengan ibu, kata Rendra tegas namun lembut. Ini penting untuk keselamatan anak-anak dan keamanan ibu sendiri. Raras menunduk. Tangannya gemetar. Silakan, Pak. Apapun yang perlu diperiksa, lakukan. Rendra menaruh dokumen forensik di meja. Bu, kami sudah menerima hasil awal. Potongan dari panci ibu menunjukkan hal yang mengkhawatirkan, ada tanda mutilasi. Beberapa bagian kemungkinan masih hidup saat dipotong, dan pola-pola yang berhubungan dengan ritual tertentu. Bisakah ibu menjelaskan? Raras mematung. Seluruh tubuh bergetar. Ayah menunduk. Berbicara pelan. Itu bukan untuk dijual. Itu lauk sehari-hari untuk anak-anak. Anda tahu, Bu, ini lebih dari sekadar lauk, ujarku suara rendah. Menekan tanpa membentak, Raras menunduk lebih dalam. Air mata mengalir deras. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin melindungi mereka. Aku hanya ingin mereka makan kenyang. Tidak ada yang lain. Rendra memandang lama. Bu Raras, kami menemukan bukti bagian tubuh dipotong dan dimasak lebih dari sekali sebelum panci itu. Artinya korban kemungkinan sadar sebagian saat fase awal dilakukan. Raras, lunglai. Mulut terbuka tanpa suara, Sekar menatap ibunya dengan mata basah. Menahan tangis namun takut bersuara. Galang tetap diam. Badannya bergetar oleh tegang. Kuswara meletakkan laporan di hadapan Raras. Bu, ini bukan dugaan belaka. Ini temuan ilmiah. Bila ibu tidak jujur, akibatnya bisa sangat berat. Raras menggusap wajah. Berusaha menenangkan diri. Aku tak pernah bermaksud menyakiti anak-anakku. Aku hanya ingin mereka terus hidup. Aku takut kehilangan mereka. Suaranya pecah. Rendra menarik napas. Kami tidak menuduh anak-anak. Tapi kami perlu tahu. Apa yang mendorong ibu sejauh ini? Mengapa semua ini terjadi? Raras menunduk. Seakan kata-kata itu terlalu berat. Ia menggempen napa. Lalu bersuara lirih namun tegas Satria. Suamiku, dia terlibat. Dulu kami ikut sesuatu ritual tertentu. Awalnya untuk peruntungan, tetapi lama-lama aku tidak mengerti lagi. Lalu, aku melakukan ini demi anak-anak. Supaya mereka selamat, aku takut sendirian. Rendra dan Kuswara saling pandang. Mereka mulai menangkap kerumitan perkara ini. Bukan hanya pembunuhan, ada unsur psikologis, ritual, dan keputusasaan seorang ibu. Di luar, warga kian banyak berkumpul. Namun tetap menjaga jarak, ketegangan desa menegang seperti tali yang siap putus. Raras menunduk, matanya kosong namun tekadnya membat. Aku tidak akan membiarkan mereka disakiti. Aku akan terus melindungi mereka apapun yang terjadi. Rendra menutup berkas forensik dan menghela napas panjang. Bu, kami harus membawa ibu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini demi kebaikan semua pihak, termasuk anak-anak ibu. Kami juga akan melindungi mereka. Raras menatap Sekar dan Galang. Air mata jatuh membasahi pipinya. Nak, ibu akan baik-baik saja. Kalian harus kuat. Sekar memeluk ibunya erat. Ibu, aku takut, tapi aku ikut ibu. Galang memeluk kaki ibunya polos, namun ketakutan. Saat polisi bersiap membawa Raras ke kantor, ia menoleh ke dapur. Panci besar itu masih mengepulkan uap tipis, seolah menanti bisikan Satria. Di dalam hati Raras, satu kata berulang bertahan demi mereka. Dan malam itu, Cikareumbi menyaksikan awal dari akhir sebuah rahasia kelam yang selama ini bersembunyi. Sebuah konfrontasi yang menyingkap tirai kengerian lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Hari itu di kantor Polsek Tanjung Sari. Suasana menegang. Berkas forensik lengkap dari laboratorium baru saja diterima Bribka Rendra dan Aibtu Kuswara
Di Meha Kerja, potongan daging yang mereka bawa dari rumah Raras telah diperiksa menyeluruh, identitas DNA, jejak mutilasi, hingga pola pemanasan berulang semuanya tercatat. Ini jauh lebih rumit dari yang kita kira. Kuswara, ujar Rendra sambil menatap layar komputer. Beberapa bagian tampak sudah dimasak sebelum korban meninggal, artinya Satria mungkin sempat sadar sebagian saat potongan awal diambil. Kuswara mengerutkan kening. Jadi, maksudmu Satria, setidaknya mengetahui sebagian prosesnya. Bisa jadi ia ikut dalam ritual itu. Rendra mengganggu. Ya, dan ada yang lebih mengejutkan, beberapa jaringan menunjukkan tanda-tanda biologis yang sengaja diubah seakan-akan korban bersedia. Atau minimal menerima rangkaian ritual tersebut. Sementara itu, di ruang interogasi, Raras duduk dengan wajah pucat. Sekar dan Galang masih berada di ruang pengawasan. Ditemani petugas yang lembut namun tegas, Raras menatap kosong ke depan. Jemarinya bergetar. Bisikan Satria yang selama ini menghantuinya terasa makin nyata. Bribka Rendra duduk di hadapannya, meletakkan dokumen forensik di meja. Kami sudah menerima hasil pemeriksaan laboratorium. Semua bukti menunjukkan perkara ini melampaui sekadar pembunuhan atau soto biasa. Bisa ibu ceritakan semuanya dari awal? Raras menelan ludah. Napasnya tersengal. Aku takut. Tapi aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Suaranya pecah. Semua ini karena Satria dan aku dulu. Kami ikut dalam sebuah ritual. Awalnya hanya untuk mencari keberuntungan. Tapi lama-lama, semuanya berubah. Aku tak menyangka akan sejauh ini. Aibtu Kuswara membuka catatan tambahan. Ritual apa itu? Bu, kami perlu tahu. Raras menunduk menatap lantai. Ritual gelap. Kuswara, bukan sembarang orang bisa memahami. Satria. Ia setuju pada awalnya. Namun perlahan, aku yang mengambil kendali. Tubuhnya sebagian-bagiannya dijadikan simbol dalam ritual. Lalu, aku memasaknya menjadi soto untuk lauk sehari-hari. Aku hanya ingin anak-anakku tetap makan, tetap hidup. Mendengar itu, mata Sekar membesar. Dari kejauhan suaranya bergetar. Ibu, ayah. Raras meraih Sekar dan Galang dari sisi meja, memeluk mereka. Ibu tahu ini salah. Tapi ibu hanya ingin kalian aman. Bribka Rendra mengkatat tiap kata. Jadi, Bu Raras, ini bukan semata pembunuhan. Ada un surpersetujuan? Bahkan ritual bersama dengan Satria. Raras mengangguk pelan. Mungkin Satria tidak menolak. Bahkan mungkin ia menghendakinya. Aku tak yakin. Tapi semua itu terjadi sebelum ia meninggal. Bagian-bagian awal tubuhnya dimutilasi sebelum panci soto dibuat. Aku hanya mengikuti. Aku bertahan. Kuswara menatap lekat. Dan selama ini anak-anak ibu memakan soto itu tanpa mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Raras menunduk, air mata jatuh deras. Ya, aku tak berani mengatakan, mereka masih terlalu kecil. Aku hanya ingin mereka tetap hidup, tetap makan. Rendra menelan ludah. Berat, perkara ini bukan kriminal biasa. Ada campuran psikologi, ritual gelap, dan kegigihan seorang ibu yang terseret keputusasaan ekstrem. Di luar ruang interogasi, Sekar memeluk Galang, berusaha menenangkan diri. Ia tidak sepenuhnya mengerti, tetapi hatinya merasakan tegang yang menyesakkan. Raras melirik panci besar yang dibawa polisi sebagai barang bukti. Uapnya sudah tak ada. Namun bayang-bayang ritual yang pernah bergolak di dalamnya seolah hidup lagi di benak Raras. Bisikan Satria terdengar jelas, seakan menertawakan. Kau tak bisa lari. Semua akan tahu sekarang, tapi kau bertahan demi mereka. Raras memejamkan mata, menarik napas dalam. Dalam batinnya ia tahu, rahasianya telah terbuka sebagian, namun satu hal tetap ia pegang, anak-anaknya harus selamat.
Bribka Rendra menutup berkas. Kami akan melanjutkan penyelidikan. Semua bukti ini perlu dianalisis lebih jauh, termasuk motif psikologis dan unsur ritual. Yang jelas, rahasia ini sudah tersingkap, dan konsekuensinya harus dihadapi. Raras mengangguk pelan, wajahnya datar, tetapi matanya kosong. Di dalam hati, satu kata berulang bertahan, dan di Cikar Umbi, warga mulai menyadari kecurigaan mereka selama ini bukan sekadar omong kosong, namun justru sekarang kengerian yang sesungguhnya baru mulai terasa. Misteri di balik soto dan ritual kelam itu tak bisa disembunyikan lagi. Senja menyelimuti desa dengan cahaya jingga samar. Hujan baru reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Warga berkerumun di sekitar rumah Raras, menatap dari kejauhan dengan rasa penasaran bercampur takut. Mereka tahu, malam ini sesuatu akan terjadi. Di dalam rumah, Raras duduk di dapur. Tangannya gemetar, wajah pucat, mata kosong. Di hadapannya, panci besar saksi bisu ritual dan rahasianya kini kosong. Namun semua bayangan yang pernah berlangsung di sana masih hidup dalam pikirannya. Sekar dan Galang duduk di sisi, memeluk kaki ibunya. Mereka tidak benar-benar paham, tetapi rasa takut terlihat jelas. Ketukan keras mengguncang pintu. Suara Bribka Rendra terdengar dari luar. Bu Raras, kami perlu membawa ibu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini demi keselamatan anak-anak dan demi mengungkap seluruh kebenaran. Raras menelan ludah. Napasnya tercekat. Ia berdiri perlahan, menatap Sekar dan Galang. Nak, ibu akan baik-baik saja. Kalian harus kuat. Ingat, ibu selalu mencintai kalian. Sekar menitikkan air mata. Ibu, aku takut, tapi aku akan ikut ibu. Galang memeluk kaki ibunya. Suaranya lirih. Bu, jangan pergi jauh-jauh. Saat polisi masuk, Rendra dan Kuswara memimpin Raras keluar rumah. Warga menatap, sebagian berbisik, sebagian menahan napas. Rasa ngeri bercampur penasaran berputar dalam bisik-bisik itu. Di kantor polisi, Raras kembali duduk di ruang interogasi. Laporan forensik lengkap telah terkumpul. Polisi siap mengungkap seluruh simpul. Dokter Ratih hadir, menyiapkan bukti serta hasil analisis. Rendra duduk di hadapan Raras. Kuswara di sampingnya menghadapi seorang ibu yang kini benar-benar sendiri dalam konsekuensi pilihannya. Bu Raras, ujar Rendra pelan namun tegas. Kami telah mengetahui keseluruhan fakta potongan tubuh Satria, ritual gelap yang pernah terjadi, dan kenyataan bahwa beberapa bagian dimasak sebelum ia meninggal. Semua ini menunjukkan keterlibatan Satria dan ibu dalam sebuah proses ekstrem. Kami butuh tahu motif terakhir ibu. Raras menunduk, menahan tangis. Aku hanya ingin anak-anakku selamat. Aku tak ingin mereka kehilangan ayah atau hidup dalam ketakutan. Aku mencoba bertahan, meski caranya keliru. Tapi semua ini untuk mereka. Kuswara menatap tajam. Namun, Bu, anak-anak makan soto itu tanpa tahu apa isinya. Bagaimana ibu bisa membiarkan mereka? Raras memejam. Air mata menetes. Aku tak punya pilihan. Jika mereka tahu, mereka trauma seumur hidup. Aku harus melindungi mereka, apapun yang terjadi, meski artinya semua kesalahanku tanggung sendiri. Rendra menghela napas panjang. Kami mengerti alasan ibu, tetapi hukum tetap berjalan. Motif tidak menghapus fakta bahwa ini kasus kriminal dengan unsur ritual gelap. Meski demikian, keadaan psikologis ibu akan kami pertimbangkan. Di luar, Sekar memeluk Galang erat-erat, menatap pintu dengan mata basah. Galang tidak sepenuhnya mengerti. Namun ketegangan membuat tubuh kecilnya gemetar. Raras menatap panci yang kini kosong. Bayangan Satria muncul lagi dalam kepalanya. Sudah, semua akan selesai. Bertahanlah demi mereka.
Air matanya jatuh lagi. Tetapi kali ini ada seberkas tenang. Ia tahu, apapun yang terjadi, anak-anaknya akan dijaga. Ia memandang Rendra dan Kuswara. Aku siap. Lakukan apa yang harus kalian lakukan. Tapi tolong jaga anak-anakku. Rendra mengangguk. Kami akan melindungi mereka. Bu, tidak ada yang akan menyakiti Sekar dan Galang. Beberapa jam kemudian, Raras dibawa ke tahanan sementara untuk proses hukum berikutnya. Sekar dan Galang ditempatkan di rumah aman yang dijaga polisi. Mereka menangis sambil saling berpelukan. Namun ada sulas lega ibu mereka masih hidup, dan meski rahasia itu mengerikan, Raras bertindak karena cinta yang ekstrem kepada mereka. Warga desa mulai menerima kenyataan. Rahasia gelap di balik soto dan ritual Raras tersibak. Banyak yang ngeri, sebagian iba kepada seorang ibu yang terjebak dalam putus asa. Si Kareumbi tak lagi sama. Bisik-bisik malam itu melekat di ingatan setiap orang. Pada malam pertama di tahanan, Raras duduk sendirian di sel. Ia menatap dinding. Bisikan Satria terdengar samar. Kau sudah melakukan semua yang bisa kau lakukan. Ras, kini mereka aman. Dan semuanya akan terungkap. Bertahanlah sampai akhir. Raras memejamkan mata, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia merasa sedikit lega. Anak-anaknya aman, rahasianya terbuka, dan meski konsekuensinya berat, ia tahu ia telah bertahan. Di Cikareumbi malam itu menandai sebuah penutup akhir dari rahasia yang menghantui. Penutupan atas ketakutan, dan awal dari proses penyembuhan yang panjang bagi Raras, Sekar, Galang, serta seluruh desa yang diguncang kengerian.